Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Qudratillah Ahmad. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Etika Islam tentang etika berpolitik dan sosial. Pengertian etika politik. Etika politik adalah aturan moral dan akhlak dalam menjalankan kekuasaan, kepemimpinan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan ajaran Islam. Dan etika sosial yaitu tentang tata cara berhubungan dengan sesama manusia secara sopan, adil, dan juga saling menghormati. Tujuan etika politik dan sosial: yang pertama, menciptakan masyarakat yang damai; yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan; yang ketiga, menegakkan keadilan; yang keempat, menghindari permusuhan dan fitnah; yang kelima, membentuk akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Dasar Al-Quran tentang etika politik. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil adlil wal ihsan, yang artinya sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam politik ini, seorang pemimpin itu harus bisa berlaku adil kepada masyarakat-masyarakatnya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ataupun golongan. Lalu untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketua kelas membagi tugas secara merata, tidak memilih teman berdasarkan status sosial, dan juga bersikap netral saat menyelesaikan konflik. Lalu larangan menyebar fitnah dan hoax. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatayyanun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita, maka periksalah kebenarannya. Nah, dalam politik dan sosial, umat Islam dilarang menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian. Nah, ketika kita mendapat suatu kabar atau berita, alangkah baiknya kita cari dulu kebenarannya atau keaslian atau sumber-sumber berita tersebut dari mana. Jangan langsung kita menyebarkannya ke semua orang agar tidak terjadi penyebaran berita bohong ataupun fitnah. Lalu untuk contoh kehidupan sehari-hari, tidak langsung menyebarkan berita di media sosial, mengecek fakta sebelum membagikan informasi, tidak membuat komentar provokatif. Musyawarah dalam Islam. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syuraka bainahum, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Nah, di sini agama Islam itu mengajarkan menyelesaikan masalah itu dengan diskusi ataupun musyawarah. Nah, dengan adanya diskusi atau musyawarah ini, kita bisa berbagi pendapat, kita bisa berbagi pikiran, kita bisa berbagi solusi kepada sesama umat Islam, dan juga tidak dianjurkan dengan perilaku kekerasan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti rapat organisasi dilakukan bersama, bermusyawarah saat menentukan putusan keluarga, mendengarkan pendapat orang lain. Hadis tentang kepemimpinan dan tanggung jawab. Hadis Rasulullah SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini Rasulullah sudah mengingatkan gitu. Jadi kita semua itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin juga akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak atas apa yang kita pimpin. Jadi kita ketika memimpin harus benar-benar berlaku adil tanpa melihat suatu perbedaan kepada orang lain. Lalu untuk contoh kehidupan sehari-harinya, ketua kelas menjalankan tugas dengan jujur, orang tua membimbing keluarga dengan baik, tidak menyalahgunakan jabatan. Lalu yang berikutnya tentang sikap yang harus dihindari dalam politik dan sosial.
Pertama itu fitnah. Nah, fitnah ini ada yang bilang kan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi adanya fitnah ini pastinya sangat berbahaya gitu apabila sampai terjadi dalam masyarakat umum. Lalu korupsi. Nah, korupsi ini adalah perilaku yang memang benar-benar mengambil bukan milik kita pribadi. Jadi korupsi ini adalah mengambil hak orang lain. Nah, korupsi ini juga sudah sering terjadi di negara Indonesia. Jadi kita sudah tidak asing lagi dengan berita korupsi tersebut. Lalu yang berikutnya provokasi, ujaran kebencian, diskriminasi, fanatisme berlebihan, dan saling menghina di media sosial. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah sikap yang harus dihindari dalam politik dan sosial. Lalu yang berikutnya tentang hikmah menerapkan etika politik dan sosial, yaitu masyarakat menjadi damai, lalu terciptanya persatuan, lalu mengurangi konflik, mendapat kepercayaan orang lain, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir itu kesimpulan. Islam mengatur etika politik dan sosial secara lengkap. Umat Islam wajib berlaku adil, jujur, dan menjaga persaudaraan. Perbedaan pendapat harus disikapi dengan bijak dan musyawarah. Media sosial harus digunakan secara bertanggung jawab. Nah, jadi di sini agama Islam itu sangat memperhatikan gitu tentang politik dan sosial. Umat Islam juga harus berlaku jujur, adil, dan penuh tanggung jawab, dan juga harus bisa menjaga persaudaraan. Nah, juga tentang perbedaan pendapat harus disikapi dengan bijaksana dan juga dengan musyawarah. Nah, yang terakhir yaitu media sosial harus digunakan secara bertanggung jawab. Kita tidak boleh menggunakan media sosial tersebut untuk misalnya seperti menyebarkan berita-berita bohong, berkomentar provokatif, berkomentar negatif, saling menghina suatu golongan, dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.